Halo guys, kembali lagi bersama dengan gua Yedija di channel Anici Kreatif Media. Pada kesempatan kali ini gua akan membagikan tentang pengalaman pertama, yaitu pengalaman pertama gua memotret panggung. Dan gua yakin setiap hal yang kita lakukan, kalian lakukan, semuanya itu pasti ada yang namanya pengalaman pertama. Dan pengalaman pertama itu nggak akan pernah bagus. Apalagi gue yang ngelihat foto-foto gue puluhan tahun yang lalu, itu pasti ada aja jeleknya gitu. Dan kalian juga kalau dalam kalian ngonten, pasti yang pertama kali ngonten itu pasti jelek dulu. Tapi sewaktu-waktu nanti kalian akan memperbaiki kualitasnya, makin lama makin bagus. Dan ya itu yang dinamakan Kaizen dalam filosofi Jepang. Gue sebagai fotografer itu sendiri bisa dibilang, mungkin kalau kalian lihat nih sekarang, oh foto-fotonya bagus ya, foto panggungnya oke, artisnya gede-gede, tapi kan selalu ada step pertama dalam hal itu dan dalam semua hal sebenarnya. Gue sendiri udah 15 tahun berada di industri fotografi, konsisten 17 tahun sejak pertama kali gue megang kamera, dan mungkin 20 tahun lebih sejak pertama kali gue mengenal editing. Jadi gue itu belajar editing dulu baru belajar fotografi. Nah kalau kalian tahu kayak Photoshop 5, 6, 7 itu pertama kali gue menyentuh tools editing, bahkan sebelum ada Photoshop yang CS-CS-an itu. Dan ya itu plus minus ya, tapi menurut gue sendiri dengan gue mengerti editing terlebih dahulu, itu gue waktu motret itu lebih terkonsep komposisinya, jadi itu memudahkan gue dalam post processing dalam editingnya. Nah, gue mau bercerita saat ini tentang pengalaman pertama gue adalah memotret panggung sebagai stage photographer yang dibayar secara profesional. Semuanya itu berawal dari kata-kata BBM, waktu itu ada chat, bisa liput kak event untuk konser Ramadan malam ini. Nah, itu gue di chat paginya, dan itu terjadi pada tahun 2014, mungkin sekitar 11 tahun lalu sejak video ini dibuat. Nah, sama seperti orang-orang lainnya, gue nggak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan gue mengiyakan dulu pekerjaan ini. Meskipun portfolio gue itu bisa dibilang waktu itu 90% tuh portrait, model, dan beberapa landscape. Gue juga lupa gimana, tapi sepertinya ada teman gue yang kenal oleh pihak penyelenggara tersebut. Nah, setelah diberitahukan budgetnya sekian, dan ya sebenarnya gue nggak terlalu mempermasalahkan bayarannya karena gue lebih tertantang dengan pengalaman baru memotret panggung itu. Nah, gue langsung bersiap-siap buat motret pada pagi itu juga. Karena gue harus standby untuk sore harinya atau siang hari, gue lupa, karena ada foto-foto BTS, behind the scene dulu, dan tumpengan terlebih dahulu. Dan gue juga belum tahu briefnya apa, siapa yang akan difoto, harus foto apa, dan karena bisa dibilang gue itu masih sangat buta pada pemotretan stage pada waktu itu. Bahkan gue sendiri itu termasuk orang yang nggak terlalu mengenal musik-musik Indonesia, apalagi musik Ramadan itu gue nggak kenal sama sekali. Nggak tahu, mungkin ada tata krama cara tertentu untuk memotret stage-nya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, itu gue sama sekali nggak familiar. Yang gue familiar adalah gue bisa motret, dan gue secara teori gue ngerti potret stage itu gimana, tapi gue belum pernah praktek langsung dan apalagi dibayar bertanggung jawab. Nah, ini ada dua hal yang membuat gue percaya diri buat mengambil job ini. Yang pertama itu setidaknya seperti yang gue bilang tadi, gue udah tahu basic fotografi, gimana exposure yang tepat, dan meskipun hanya memotret panggung atau stage, itu berbeda jauh sih sebenarnya yang ada di teori dan ada di panggung, karena panggung itu menurut gue sangat dinamis, sangat sulit sekali, lightingnya juga berubah-berubah, orangnya gerak terus, dan gue sendiri jarak geraknya itu terbatas, jadi itu banyak sekali hal yang tidak terduga gitu yang membuat gue jadi ngeblank gitu dalam pemotretannya. Lalu yang kedua itu yang membuat gue yakin setidaknya gue punya alat yang mumpuni pada saat itu, yaitu waktu itu gear gue adalah kamera 6D dan 7D. Gue udah punya dua kamera, dan gue punya lensa 70-200, tapi gue nggak punya 24-70. Jadi gue pinjem 24-70 punya temen seperti itu. Cuman ya gue agak missing lensa yang super wide seperti lensa 16 pada saat itu. Oke, jadi waktu pertama kali gue sampai di lokasi, itu gue langsung di brief buat rundown acara pada hari itu.
Dan gue juga baru sadar kalau gue di sana adalah fotografer satu-satunya yang di hire secara official oleh salah satu agensi di stasiun TV tersebut. Dan acara ini juga ditampilkan di TV langsung, tapi nggak live, tapi live delay. Entah delaynya berapa menit, gue nggak gitu ngerti, tapi mungkin kalian yang bekerja di dunia pertelevisian, mungkin kalian bisa komen di bawah. Dan buat gue, bahkan sampai saat ini, itu pengalaman motret yang pertama itu nggak akan pernah terlupakan. Kalian tadi udah lihat kan beberapa slide foto-foto gue, mungkin ada yang bilang oke, ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang kurang lengkap mungkin. Tapi sebenarnya motret panggung itu sampai sekarang bisa dibilang bukan merupakan comfort zone gue. Apalagi gue yang nggak terlalu mengikuti perkembangan lagu dan dunia musik di Indonesia. Di luar negeri aja nggak ngikutin, Indonesia juga enggak gitu. Jadi gue nggak punya pengalaman itu, dan ya itu mungkin salah satu missing link gue, karena gue nggak punya passion di musik. Jadi karena gue waktu itu nggak punya passion di musik, jadi gue waktu motret musik juga blank. Itu gue yakin terjadi di segala genre. Mungkin kalian yang foto landscape, kalau kalian nggak demen jalan-jalan, pasti kalian juga nggak suka gitu foto landscape. Atau kalian yang nggak suka hewan, mungkin kalian juga nggak suka foto makro. Kalian yang introvert banget, kalian mungkin nggak suka foto orang, lebih suka foto produk, dan seterusnya. Sama seperti gue tadi, yang gue nggak terlalu mengenal musik, tapi setidaknya gue ngerti teorinya, ya oke lah, gue coba maju juga jalan, karena gue juga butuh uangnya tersebut untuk menghidupi gue sendiri. Nah, lanjut ke foto panggung yang tadi itu, gue yang dengan polosnya belum tahu shortlist apa aja yang akan atau harus difoto di panggung. Gue belum tahu tuh kalau foto itu harus tanya dulu apa yang mau difoto, shortlistnya gimana dan sebagainya. Gue nggak ngerti hal itu, dan ya gue langsung motret aja kalau nggak salah. Dan ya kalian juga bisa lihat kan tadi udah beberapa contoh fotonya, ada Afgan, Rosa, Pasha Ungu, Maudy Ayunda, dan Hijaber, dan masih banyak lagi itu. Coba ya kalian komenin foto itu di bawah, bagus atau enggak. Nah, untuk post productionnya, gue H+1 diminta langsung kirim foto ke mereka, ngasih ke klien, dan untungnya pada saat itu klien nggak ada komentar setelahnya, entah bagus atau jelek, gue juga kurang paham, tapi yang jelas gue nggak dipanggil buat next eventnya lagi. Mungkin kurang bagus juga pada saat itu, tapi ya mungkin mereka juga pilih diem aja gitu. Atau ya mungkin bagus tapi memang udah nggak di-hire lagi kan, gue nggak tahu. Itu di luar kendali gue gitu. Tapi di sisi lain gue juga bersyukur karena dengan pengalaman itu sampai sekarang gue juga dipercaya untuk memotret artis-artis K-pop gitu di panggung, lalu foto DJ, dan ya masih banyak lagi. Meskipun gue nggak spesialis stage photographer, tapi at least gue punya pengalaman di sana. Dan ya waktu gue memotret panggung itu gue nggak kaget lagi dengan kehektikan yang terjadi di panggung dan di backstage. Ruwetnya seperti apa itu ya at least gue udah memiliki pengalaman tersebut. Dan menurut gue kalau kalian sebagai fotografer itu juga penting banget buat punya banyak pengalaman memotret, nggak cuman di comfort zone kalian juga, tapi kalau kalian ada kesempatan buat ikut foto ke luar, ikut temen foto meskipun nggak dibayar, yang kalian belum pernah itu kalian coba aja dulu. Apalagi kalau kalian masih belajar, jangan merestrik diri kalian, jangan membranding diri kalian gitu loh. Kayak, gue khusus fotografer panggung, gue khusus fotografer portrait doang, gue nggak mau yang lain. Itu menurut gue big no kalau kalian memang mau fokus menjadikan fotografi itu sebagai karir. Bahkan untuk mendapatkan pengalaman baru, multi genre itu sangat dipentingkan. Nah, lalu di video selanjutnya nanti, gue akan share beberapa tips praktikal yang mungkin kalian bisa praktekkan untuk membantu kalian kalau kalian mau menjadi stage photographer. Jadi kalian stay tune di channel gue dan subscribe channel ini juga. Bagiin ke teman kalian kalau memang ini bermanfaat. Thank you, kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye.